Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jelas ya suaranya ya? Jelas. Jelas. Keren, Mbah, suaranya cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama berjumpa, kita bisa sama-sama bertatap wajah di acara spesial di Fokus Group, yaitu grup coaching kelas 2500 plus 3 kali plusnya ya. Karena apa disebut plus? Karena memang yang hadir adalah orang-orang yang plusnya 3 kali, orang-orang yang sangat spesial, calon-calon presiden tim yang sudah mendekati, tinggal denyun dulu. Apalagi banyak mentor di sini ya. Jadi agak grogi juga nih di depan mentor ya. Tapi demi amanah menjalankan tugas, bismillah, untuk keberkahan grup coaching kita, mari sama-sama sebelum memulai kita berdoa dulu. Jangan lupa kita berdoa dulu, jauh di mata dekat dalam doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasul. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum. Allahumma sholli. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa tidak pernah selesai. Jadi deg-degan nih di kelas 2500 nih. Teman-teman, sekali lagi terima kasih dan selamat untuk teman-teman yang sudah bisa masuk di kelas 2500 plus. Tentunya bisa hadir di sini bukan hal yang mudah gitu ya. Bisa hadir di sini memerlukan kereteg hati, artinya spiritual life-nya harus full, action-nya harus full, segala sesuatunya harus berimbang. Jadi yel-yel di fokus grup itu doa, sedekah, kerja, fokus, marketing langit dan marketing bumi, sehingga kita sama-sama bisa berada di posisi grup coaching kelas 2500. Baik, sudah tidak sabar nih kita mulai, karena memang sudah waktunya. Di kelas 2500 plus ini akan hadir seseorang yang sangat luar biasa. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena beliau di bulan Februari menempati top 10, number 1 in Focus Group gitu ya. Top 10 di Focus Group, berarti kan sangat spesial. Nah, bagaimana coaching, bagaimana cerita, bagaimana jurus-jurus jitu, jurus-jurus andalan yang akan diijazahkan ke kita yang hadir di kelas 2500 ini. Baik, dengan mengucap bismillah dan penuh rasa syukur, kita panggilkan sebentar. Ada yang kelewat. Beliau ini ya sebelum Herbalife mantan karyawan bank katanya BUMN. Jadi biasa ngitung duit gitu ya. Nah, ini sangat menarik kenapa bisa masuk ke Herbalife, apa yang dilakukan. Sekali lagi bersiap teman-teman calon presiden tim semua, siapkan buku catatan, siapkan alat tulis, siapkan minumannya, siapkan produk, karena sebentar lagi akan ada yang closing. Amin, alhamdulillah. Jadi para ruguh ini teh gimana? Sampai mana tadi? Oke, siapkan semuanya, siapkan hati dan pikiran. Dengan bismillah dan penuh rasa syukur kita panggilkan Coach Muhammad. Silakan, Coach. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Suaranya kedengaran, Mbak? Jelas, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini ya dalam suasana yang adem, kalau tempat saya nggak hujan, alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa belajar bareng di sini, bisa bersilaturahmi, bisa sama-sama saling menguatkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya beserta dengan anak cucu keturunan kita kelak akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir sebagai umat Rasulullah yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama teman-teman saya mohon izin kepada para mentor ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Prodko dan Waprodko ya atas perkenannya mengizinkan saya sharing pada kesempatan hari ini. Juga terima kasih kepada para mentor sekalian, kepada Umi Fairuz yang sudah memfasilitasi kita semua untuk belajar bareng di sini, bekerja bareng, saling menguatkan di sini. Insya Allah saya berusaha sharing semaksimal saya. Mohon maaf kalau dari lisan saya kelak nanti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Yang baik dari Allah, yang kurang-kurang itu memang kedoifan saya sebagai manusia biasa. Ya, baik, kita akan segera mulai. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Edika Saputra, ya biasa dipanggil Dika. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini tahun ke-9 saya di Herbalife, insya Allah. Dan ini adalah 9 tahun yang luar biasa indah buat hidup saya. Boleh lanjut? Ya, latar belakang saya sebelumnya, saya adalah pekerja di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Tentu saja saya nggak bisa sebut BRI-nya ya, Bah, karena itu merek ya. Jadi saya di sana 10 tahun ya, mulai dari posisi paling bawah, Bah. Ya, namanya Dexman. Dex itu meja, man itu pria. Jadi pria yang kerjanya duduk depan meja ya, alias customer service gitu ya. Sampai 10 tahun terakhir sebelum resign saya ada di account officer ya di bagian kredit. Nah, awal saya bertemu dengan Herbalife sama hampir sebagian besar member Herbalife ya, karena kelebihan berat badan. Saya nggak gemuk dulu ya. Saya dulu tersinggung sekali kalau dibilang gemuk. Makanya sampai sekarang saya kalau nyapa orang saya nggak bilang gemuk ya. Saya dulu kelebihan berat badan, mungkin terlalu bahagia gitu ya. Jadi saya dulu beratnya 105 kilo ya, luar biasa. Kemudian istri saya bertemu Herbalife, ya lalu saya dikirimin produknya, disuruh minum ya. Saya kelinci percobaan ceritanya ya. Alhamdulillah berhasil, saya total 26 kilo turunnya ya. Lingkar pinggang susut ya. Kata istri saya, dulu kayak gajah, sekarang sudah gagah. Nah, thank you Herbalife ya. Dan ini terima kasih kepada sponsor saya, ya sponsor kami, Dr. Komaria Elmar Sabesi dan Pak Nur Solihin. Beliau dari tinggalnya di Bandung ya, saat bertemu dengan istri saya, posisinya lagi sekolah di Solo dan subhanallah beliau bertemu dengan istri saya tuh saat sama-sama sedang ditugaskan untuk bekerja di rumah sakit daerah terpencil. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di sebelahnya lagi ini adalah mentor-mentor kami, ya ada Dr. Amalia Murniati, ya sama Pak Tona Indora, ada Tehnia, ya dan Kang Hari, kemudian ada Bunda Zul juga, ya ada Dr. Lia Listiawati dan Presiden tim kami Pak Hilman dan Bu Peggy, ya. Terima kasih mentor-mentor semua ya, selamanya kami akan berterima kasih kepada sponsor dan mentor kami semua. Selanjutnya teman-teman, saya diamanahin nih kalau saya lihat slide-nya tuh saya yang dijelasin kemarin saya agak gemeteran gitu ya. Wah, luar biasa ini. Ya, cuman saya hanya sharing apa yang saya paham aja ya semaksimal mungkin. Jadi secara garis besar teman-teman,
saya diamanahin kira-kira untuk bicara tentang bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk mendapatkan volume point kita pribadi ya. Karena prinsipnya ketika kita sudah bisa mendapatkan goal kita pribadi, maka seharusnya lah kita tinggal mengajarkan kepada downline kita, kepada tim kita. Kenapa? Karena kita mengajarkan apa yang memang kita sudah lakukan, teman-teman. Jadi saya fokusnya pada bagaimana strategi kita untuk mendapatkan volume point pribadi ini. Ya. Nah, gambar di sebelah itu adalah volume point saya per hari ini, gitu ya. Jadi saya punya goal bulan ini harus 7.500 insya Allah, mohon doanya. Nah ini jadi strateginya, maka di setengah bulan itu harus sampai minimal setengahnya, itu target saya biasanya seperti itu. Nah jadi teman-teman, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten dengan angka VV pribadi yang kita miliki? Saya meramunya menjadi 3 hal sederhana saja yang biasa saya lakukan. Pertama, saya membuat why yang jelas gitu ya. Saya pengen 7.500, kenapa? Karena saya ingin berkualifikasi di level minimal level 2 vacation, teman-teman. Nah, karena di bulan-bulan sebelumnya saya ada 5.000 ya. Jadi kalau mau level 2 saya harus nyicil ya, harus nyicil karena bulan lalu sudah 6.000, maka bulan ini harusnya saya bisa mencicil kekurangan saya yang di bulan yang hanya dapat 5.000. Itu contohnya. Kemudian goal yang detail gitu ya. Kalau kita udah punya why yang jelas, kita harus punya goal yang detail. Goal yang detail ini ya di fokus group kita sangat terbantu ya. Umi Fairuz sudah mengajarkan kita untuk membuat yang namanya jaring laba-laba. Nah, jaring laba-laba yang detail itu kuncinya. Ya, jadi kita harus membuat dengan detail targetnya itu berapa-berapa saja ya, karena kata orang bijak, gagal merencanakan berarti merencanakan gagal, teman-teman ya. Kemudian terakhir tentu saja action ya. Kita harus segera ambil langkah action di lapangan. Oke, boleh dilanjut, Mbak? Nah, teman-teman ya, secara umum saya membagi cara kerjanya menjadi aspek teknikal dan aspek mekanikal, teman-teman. Itu meliputi action plan di lapangan ya, nimba, walk and talk ya, flyer, run, follow up dan sebagainya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya seperti kata Abah tadi ya, penguatan ruhiyah, mental, mindset, marketing langit ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya dari gambar yang saya share di layar, mindset kita ini yang bikin kita kalah kadang-kadang. Ya, kalau kita lihat di gambar ini ya, ada kerbau yang sebegitu besarnya ya bisa dituntun oleh anak kecil yang bahkan sama sekali nggak punya daya, hanya dengan seutas tali, teman-teman. Ya, semua skill kita, semua kemampuan kita, semua kepandaian kita, ketika mindset kita tidak benar, maka kita nggak akan berdaya. Kira-kira seperti itu. Slide boleh, Mbak? Oke. Nah, secara umum teman-teman ya, action yang kita lakukan di 2 bidang tadi ya, di DMO dan di Ruhiyah ya. Intinya adalah kita harus mau berubah ya, berubah karena perubahan adalah sebuah niscayaan. Kalau kita berubah, kata Jimron, dunia juga akan berubah untuk kita. Nah, yang pertama saya biasa menyebutnya DMO paripurna, teman-teman. DMO paripurna itu meliputi pertama DMO harian yang berjalan. Ya, jadi bukan hanya direncanakan. Ya, setiap pagi saya membuat setelah sesi neural saya biasanya membuat have to do list, apa yang harus saya lakukan hari ini. Saya harus ngomong sama siapa. Saya punya target bicara dengan berapa orang yang harus masuk ke NC. Ya, saya punya target hari ini VV berapa. Untuk mencapai itu reviewnya bagaimana? Berapa orang yang harus saya follow up? Ya, demo harian berjalan, ya, dapat leads baru setiap hari, kemudian melakukan follow up terhadap leads yang potensial, teman-teman. Ya, jadi kita tentu saja ketika di lapangan tahu ya mana orang yang benar-benar tertarik, mana orang yang mungkin hanya sekedar nggak enak, kita timbang dan sebagainya. Nah, follow up leads potensial ini penting karena saya dulu terjebak ya hanya mengejar jumlah orang yang ditimbang. Ya, padahal kita harusnya bisa memilah-milah lagi karena waktu kita itu terbatas dan semuanya sama.
Jadi penting bagi kita untuk memilah leads yang potensial dan di follow up dengan maksimal, ya. Kemudian dari mana lagi DMO paripurna itu berjalan? Dari follow up customer lama, teman-teman. Ya, follow up customer lama ini sangat penting ya, karena dari sinilah sumber repeat order kita berjalan. Ya, kalau kita terus-menerus berganti-ganti customer, tidak membangun base customer, tidak meluangkan waktu, meluangkan ilmu, meluangkan biaya untuk membangun base customer yang kuat, ya kita hanya akan berputar-putar di situ saja. Ya, kemudian dari mana lagi DMO paripurna sumber volume point berjalan? Dari mengembangkan builder-builder baru, teman-teman. Dari sini nanti kita bisa diskusi, ya. Kemudian perbaikan ruhiyah yang terus-menerus, teman-teman. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang namanya manusia itu imannya yazid wala yanqus, ya. Dia bisa naik, bisa turun, bisa kuat, bisa lemah. Nah, karena itu, langkah pertamanya adalah kita harus terus-menerus berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, gitu ya. Kalau kita Muslim, artinya misalnya hari ini kita berusaha sholat lebih tepat waktu, ya, tilawah Al-Quran, zikir, ya, kemudian kita berusaha untuk bersedekah lebih baik, kita berusaha bersikap lebih baik, berkata lebih ramah, berdoa lebih khusyuk, ya. Jadi ada banyak perbaikan-perbaikan yang bisa terus-menerus kita lakukan walaupun sedikit. Kemudian secara ikhtiar, ya, kita juga melakukan neural, ya, melakukan afirmasi, memasukkan kalimat-kalimat positif ke dalam kehidupan kita sedari pagi hari, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk terus mengupgrade kapasitas diri kita, teman-teman. Saya pernah mengikuti sebuah sesi training, ya. Coachnya itu bilang, ya, kadang-kadang, ya, yang namanya bisnis seseorang itu sudah mau bertumbuh, tapi tidak jadi bertumbuh. Kenapa? Karena kapasitas dari pemilik bisnisnya itu belum bertumbuh, teman-teman. Ibaratnya, ini bisnis kita, dia sudah siap bertumbuh, teman-teman. Ya, ini bisnis kita, dia sudah siap bertumbuh. Ketika kita sebagai pemilik bisnis, ya, itu belum bertumbuh secara kapasitas, bisnisnya mentok lagi. Mentok lagi, mentok lagi, mentok pasti turun, mentok pasti turun. Nah, ketika ini terjadi, ya, yang perlu kita lakukan adalah mengupgrade kapasitas diri kita, baik sebagai seorang coach, sebagai seorang person, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, dan tentu saja sebagai seorang sponsor, seorang mentor, teman-teman. Ya, jadi penting sekali melakukan yang namanya upgrade kapasitas diri. Selanjutnya, Mbak. Oke, nah teman-teman, dari dua hal yang saya sampaikan tadi, saya contohkan secara sederhana dalam 6 gambar berikut ini, teman-teman. Ya, ini gambar saya ambil kemarin, ya. Kami nimbang kemarin gerbek NC bareng, ya, belusukan dari rumah ke rumah. Ini metode yang saya dan istri lakukan, ya, sama seperti teman-teman juga, ya. Kemudian flyeran, ya. Flyeran, ya, di lampu merah di mana-mana lah, ya. Ada orang bilang flyeran itu nggak bekerja, seperti kata mentor, ya, yang namanya semua DMO itu bekerja asal dikerjakan, gitu ya. Kemudian saya juga melakukan follow up, ya. Saya punya jadwal rutin melakukan follow up. Ini follow up yang kunjungan dari rumah ke rumah yang saya lakukan sekitar 2 hari yang lalu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Dari kondisi ini, ya, beliau ini namanya Bu Sania, ya, sudah 5 tahun jadi customer saya dan alhamdulillah selalu repeat order, ya, walaupun mungkin penurunan berat badannya tidak bertambah signifikan karena faktor usia dan sebagainya, tapi dia happy, dia bahagia minum Herbalife, gitu, teman-teman, ya. Kemudian dalam hal ikhtiar untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pribadi, gitu ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, ya, jangan lupa kita juga harus pertama meluangkan waktu untuk keluarga, gitu ya. Jadi karena kondisi juga sudah semakin membaik, ya, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk berjalan bersama keluarga, gitu ya. Healing kata orangnya penting sekali. Kemudian juga karena kita adalah coach bergerak di bisnis kesehatan, ya, jangan lupa untuk olahraga, teman-teman. Dan kalau olahraga jangan lupa diposting, ya. Kenapa? Karena sosial media Anda akan mengatakan kepada dunia siapa Anda, gitu ya. Jadi lakukan olahraga yang Anda suka, gitu ya.
saat ini saya dan istri sedang suka melakukan olahraga yang ini, yaitu berenang, ya, kemudian bersepeda, kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin bertumbuh secara kapasitas pribadi, ya, lakukan hal-hal yang menyenangkan seperti ini, teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus mengupgrade kapasitas pribadi kita. Ya, jadi salah satunya adalah dengan melakukan investasi dari leher ke atas. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Di fokus grup ini kita difasilitasi oleh mentor, ya. Kita punya mentor yang luar biasa, Pak Epi, yang saya banyak sekali belajar dari bedah buku, ya, dari book club yang disampaikan oleh Pak Epi, luar biasa, ya. Nah, teman-teman membaca, ya, menonton video-video yang positif, yaitu akan senantiasa memberikan gizi yang lebih untuk pertumbuhan diri kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pribadi. Ya, oke. Slide selanjutnya, izin, Mbak. Nah, teman-teman, filosofi ini adalah filosofi dasar dari semua yang kita lakukan. Ya, DMO, kita bicara tentang ikhtiar, ya. Ada yang namanya kuasa diri, ada yang namanya kuasa ilahi. Ya, kuasa ilahi, ya, itu tidak menjadi tugas kita adalah di sisi sebelah kanannya, kuasa dirinya, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan DMO, ya, milikilah mindset yang benar. Ya, kita tidak mengejar closing karena closing bukan jatah kita, teman-teman. Closing itu milik Allah mutlak. Ya, jadi jangan memikirkan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, jangan memikirkan apa yang kita tidak bisa kendalikan. Kita hanya memikirkan apa yang bisa kita kendalikan. Ya, jadi lakukanlah kuasa diri ini dengan cara yang sebaik mungkin. Ketika kita flyeran, kita bicara dengan orang, tatap matanya, teman-teman. Ya, sebelum kita mulai membagikan, ya, berdoa dulu kepada Allah. Ya, sebut nama Tuhan terlebih dahulu, teman-teman. Sehingga energi yang keluar itu benar-benar energi yang positif, energi yang benar-benar ingin berbagi, bukan sekedar ingin closing. Ya. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini filosofinya, teman-teman. Kalau Anda lihat, ya, teman-teman lihat ada tingkatannya 1 2 3 4 5 6 7 8, teman-teman. Tugas kita memompa. Ya, pompa terus, pompa terus, pompa terus. Anda mungkin pernah ketemu orang yang begitu kita undang langsung datang, langsung closing. Hati-hati, teman-teman. Mungkin, ya, saat itu orang yang langsung closing itu sudah pernah berapa kali ditimbang oleh orang lain, sudah pernah berapa kali dibagi flyer oleh orang lain, pernah ikut shake party berapa kali. Nah, ketika dia datang ke kita dan langsung ditimbang, langsung mau, itu mungkin karena memang sudah tiba waktunya, sudah 8 kali pompa. Kita pompa ke-8. Ya. Jadi selalu berikhtiar, kita tidak tahu pompaan keberapa orang yang sedang kita ajak bicara, teman-teman. Ya. Lanjut, Mbak. Ya, ini yang paling penting. Ya, milikilah mindset yang benar, teman-teman. Ya, saya pernah membaca, ya, bahwa orang memiliki, ada 2 jenis orang yang punya mindset di dunia ini. Pertama, grow mindset, ya. Yang kedua adalah fixed mindset. Nah, berusahalah untuk menjadi orang yang memiliki grow mindset, teman-teman. Apa ciri orang grow mindset? Ciri orang grow mindset itu dia suka tantangan. Ya, kalau dia ketemu masalah, ya, dia menganggap masalah ini sebuah tantangan. Kebanyakan orang memiliki fixed mindset, ya. Mereka cenderung melindungi dirinya dalam cangkangnya. Ya, mereka cenderung mencari alasan, mencari pembenaran agar dia tetap berada di zona nyamannya yang kadang-kadang sebenarnya tidak nyaman. Dia bertahan dengan zona nyamannya. Ya. Misalnya nih, oh, bulan puasa. Bulan puasa wajar dong kalau VV saya turun, ya. Karena semua orang banyak biaya. Oh, anak masuk sekolah, wajar dong VV saya turun. Oh, lagi pandemi, wajar dong VV saya turun. Ya, nah ini adalah tipe orang yang fit mindset. Orang yang grow mindset itu akan melakukan, wow, keren. Ini berarti ada tantangan. Gimana caranya agar VV kita tetap besar, ya. Nah, bukan masalah apakah nanti VV-nya benar-benar besar atau tidak. Tapi grow mindset, dia sudah melakukan cara yang benar untuk menyikapi hidup dan tantangan, teman-teman. Karena sejatinya hidup ini masalah, gitu. Jadi bangun tidur itu kita udah ketemu masalah, gitu ya. Hidup ini masalah. Kita akan menghadapi masalah dari bangun sampai tidur, ya.
dari lahir sampai kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjalani hidup ini dengan sangat ribet ya, dengan hanya memikirkan masalah dan masalah, karena hidup sejatinya akan bertemu dengan masalah gitu. Oke. Selanjutnya, Mbak. Nah, teman-teman, ya, mindset kita adalah aset kita yang terbesar yang kita miliki. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, teman-teman, ya, semua mereka menghadapi situasi yang sama, ya, tapi ya pikirannya membuat mereka menyikapinya dengan cara yang berbeda, teman-teman. Ya, orang yang grow mindset, tantangan itu asik ya. Wow, masalah lagi keren ya, saya bisa, banyak solusinya. Pikirannya adalah tumbuh, 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 teman-teman. Slide, silakan, Mbak. Boleh diputar, mudah-mudahan lancar. Suaranya nggak kedengaran, Mbak? Suara videonya. We have been taught that hard work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success. Success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. We have been taught. Oke, baik teman-teman ya, itu slide terakhir dari saya ya. Jadilah bahagia, lakukan DMO dengan bahagia, pimpin tim kita dengan bahagia, ajarkan mereka apa yang kita lakukan. Ya, dan ingat apapun kondisinya, mau pandemi, mau puasa, ya, mau anak sekolah,
Selapar apapun singa, tidak akan pernah makan rumput, teman-teman. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya. Berarti sekarang apa yang disampaikan sebetulnya topik bahasannya sudah bukan masalah DMO lagi nih. Itu benar-benar masalah mindset. Karena jika mindsetnya tidak seperti yang di-coachingkan tadi, maka closingnya pun akan hambar gitu ya. Closingnya akan tidak menjadi builder buat kitanya. Kayaknya nih yang hadir mentor-mentor semua, langsung aja nih ke sesi interaktif mungkin ya, dari apa yang disampaikan. Terus terang habis kata sih, ada sih pertanyaan, ada sih yang harus diperdalam. Atau kalau enggak gini, yang bisa coach lebih diperdalam lagi tentang apa yang disampaikan tadi, tentang mindset, tentang growth yang tadi. Apakah pernah mengalami situasi yang di sebelah kanan tuh? Nah, terus apakah tetap negatif dulu atau langsung happy gitu? Karena kan tadi kadang imannya lagi di bawah, kadang imannya lagi di atas. Misalnya nih udah mau closing, nggak closing, nah harusnya kan tetap happy kan, bersyukur. Jawabannya harusnya responnya jangan salah merespon, harus tetap alhamdulillah. Tapi kan kita terus belajar. Nah, ada nggak pengalaman yang bertentangan dengan rumus yang happy tadi? Pernah nggak ngalamin gitu? Ya. Dan apa yang dilakukan saat itu? Bisa disampaikan buat pengayaan aja, buat sharing aja. Masya Allah. Jadi itu pasti sering ya, bukan lagi pernah, bahas sering gitu ya. Karena manusia gitu ya, kadang semangat banget, powerful ya. Pokoknya kalau habis ikut trainingnya yang seperti ini, wah gitu ya, merdeka gitu ya. Gaspol. Nah ya, kemudian karena hujan, tar dulu deh, nah gitu ya. Begitu hujan selesai udah hilang semangatnya. Karena memang secara umumnya yang namanya motivasi itu hanya bertahan rata-rata sih di 72 jam menurut penelitiannya begitu. Nah, jadi ketika kita mengalami yang seperti itu, ya, yang perlu mengalami penolakan, kita sedang mengalami negativity, yang mengalami rasa-rasa yang negatif, maka kalau yang saya lakukan, ya, yang saya pahami adalah pertama, ya, berhenti dulu, ya, kemudian tarik nafas, ya. Saya kalau nggak salah itu saya diajarin sama Pak Evi dulu ya. Seingat saya waktu di book club gitu ya, bahwa ketika kita emosi ya, kita sedang dalam negatif ya, maka yang perlu kita lakukan adalah tarik nafas dalam, hembuskan 3 kali ya, kemudian mengingat kembali bahwa yang sedang kita lakukan ini ikhtiar, kita sedang ikhtiar. Jangan sekali-sekali mencampuri urusan Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai ketika kita tidak closing, kemudian kita negatif lah, mengumpat dan sebagainya gitu ya. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita ini seolah-olah sedang mau ikut campur urusan Tuhan, gitu teman-teman. Yang paling penting bagi kita itu selalu saja mindset-nya adalah bahwa kita sedang berikhtiar, bahwa kita sedang syai. Ya, saya selalu sharing ke tim bahwa ketika kita flyeran, kita nimbang, itu kita sedang sa'i, ya, kita sedang sa'i. Ketika dulu Ibunda Hajar sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali, walaupun sedang tengah panas dan sudah tahu nggak akan ada air di situ, ya, tapi dia berikhtiar dengan semaksimal-maksimalnya, berlari dengan cara yang terbaik, maka air zam-zamnya dikeluarkan, rezekinya dikeluarkan oleh Allah, walaupun tidak di posisi dia berlari. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita umroh kan, air zam-zam, sumur zam-zam itu ada di antara, bukan di Safa sama Marwah, tapi di Safa sama Ka'bah, tempat Ismail diletakkan gitu ya. Jadi mungkin kita flyerannya di pasar, closingnya mungkin di NC dan sebagainya. Insya Allah seperti itu, Bang. Adem banget ya.
Oke, itu konteks tentang closing. Sekarang coba diperlebar lagi ke konteks yang lebih spesifik tentang tim misalnya ya, tentang tim. Di bawah kita ada supervisor, WT, AWT, ada atau mungkin G-Team. Nah, pernahkah juga menghadapi situasi yang ya gitu, responnya memerlukan menguras energi fisik dan spiritual kita gitu, Coach? Silakan. Nah terus apa kan beda-beda metabolismenya berbeda, masalahnya sama tetapi angkanya yang berbeda kan, masalahnya kan sama tetapi jenisnya yang berbeda. Oke, setelah ini baru ke sesi pertanyaan. Ini mempertajam aja dulu ke konteks yang lebih luas lagi tentang tim nih. Mangga silakan Coach. Iya. Jadi yang saya pahamin gitu ya, yang baru juga saya pahamin gitu. Tapi kan kita dalam proses belajar gitu ya. Bahwa kita sering lupa bahwa kita ini business people to people gitu. Tim kita itu manusia, mereka independen gitu ya. Mereka punya banyak sisi lain kehidupan, bukan hanya bisnis kita, ya. Dan kita kadang-kadang lupa memperlakukan mereka sebagai manusia, ya. Punya hati, punya perasaan, punya keluarga, punya senang, punya sedih, punya bahagia, ya. Punya keinginan gitu ya, punya mimpi. Nah, dan terkadang ya kita hanya saya mungkin ya, saya hanya fokus ke sisi negatifnya aja gitu ya. Oh ini nggak mau datang training, ini diomongin susah, diajak kelas ini nggak mau datang, padahal udah gratis dan sebagainya gitu. Nah, saya kemudian dan istri sekarang sedang berusaha merubah cara pandang gitu ya, merubah cara pandang, memposisikan posisi kita di kondisi dia. Lebih banyak belajar untuk lebih banyak mendengar teman-teman. Ya, belajar untuk lebih banyak mendengar. Ya, kadang-kadang kita lupa kita diberi Allah 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Ya, tujuannya agar lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar gitu ya, daripada bicara gitu. Kadang-kadang seperti yang para mentor sering sampaikan, tim kita itu nggak perlu solusi, dia cuma perlu dengerin aja. Cuman kitanya gatel gitu untuk gitu ya. Masa lalu gitu aja sih gitu. Nah, cuman tapi ketika kita belajar untuk mendengarkan ya, melihat, mendengar, merasakan dengan hati gitu ya, bukan dengan akal. Ya, merasakan dengan hati bukan dengan akal, insya Allah ya solusi-solusi itu akan datang. Yang keras akan melunak, ya. Yang sedih akan gembira, yang jauh akan mendekat insya Allah. Insya Allah sedang belajar juga, Bah, saling mendoakan. Demikian, Bah. Oke, baik. Ini langsung ke pertanyaan ya dari Coach Oneng. Coach mau nanya, kita sebagai leader sudah mencontohkan, mengarahkan, tetapi kenapa ya? Kenapa tidak terduplikasi? Mohon arahannya, Coach. Oke, Teh Oneng ya, Masya Allah, tabarakallah. Sama Teh kalau gitu. Ya sama-sama kita. Cocok ya, sama. cocok. Cocok Iya. banget. Jadi kadang-kadang perasaan gua udah bener, udah nyontohin gitu ya. Suruh datang training, udah dateng ya. Kita udah posting beli tiket spektakuler nomor 1 gitu ya. Ikut datang HOM dan sebagainya, kok nggak diikutin gitu ya, apa susahnya. Nah, disitulah teman-teman, kalau saya pernah mendengar dari para mentor itu bahwa kita harus selalu ingat bahwa ini bisnis dengan manusia. Kita bicara dengan people to people, ya. Nah, orang itu terkadang mau, ya, tapi nggak tahu. Ya, misalnya nih kita punya tim, dia butuh Herbalife, dia butuh penghasilan dan sebagainya. Kita pikir dia sudah tahu, ya. Kita pikir dia sudah tahu kenapa harus datang HOM. Kita pikir dia sudah tahu kenapa harus datang STS. Kita pikir dia sudah tahu caranya DMO, ya. Tapi
Ya, pada banyak kesempatan ketika saya melakukan, ternyata nggak paham, ya belum paham. Kenapa sih harus HOM? Kenapa sih harus STS? Kenapa sih harus DMO? Kenapa DMO-nya begini dan begitu ya? Kadang-kadang ketika kita bicara dari hati ke hati, ya dari hati ke hati, ternyata mereka nggak paham, teman-teman. Ya, dia nggak paham. Kita pikir dia karena VV-nya sudah 2.500, 3.000, 3.500, kita sudah berpikir tentang ini waktunya naik level, ya ternyata dia bahkan belum punya why yang kuat gitu, belum punya pemahaman yang utuh. Nah, tugas kita sebagai sponsor, sebagai mentornya adalah untuk belajar lagi, gitu ya. Belajar lagi bagaimana cara menghandle tim kita dengan lebih baik, ya. Jadi kalau Teh Oneng tadi cerita kenapa seperti itu, ya karena kita menghadapi manusia, Teh, gitu ya. Dan mereka ini independent member, gitu ya. Kalau saya di kantor dulu, ketika saya menjadi PGSK Kepala Unit BRI, itu wewenang saya penuh. Ya, nggak ada yang berani nolak perintah saya walaupun ya seumuran, walaupun yang saya arahin lebih senior, lebih tua ya. Kenapa? Karena saat itu saya PGS gitu dan mereka terikat hierarki gaji dan sebagainya. Tapi di Herbalife nggak bisa, Teh. Ya, kita nggak bisa pukul rata. Ya, kita harus memperlakukan tim kita sebagai manusia. Manusia punya akal, punya rasa, punya hati. Jadi bicara dengan rasanya, bicara dengan hatinya, bukan semata-mata dengan akal kita. Mungkin itu Teh dari saya. Ya, Coach Oneng. Ini dari siapa? Dari Coach Terry. Ya Coach, hal itu tidak paham ini. Sehingga, sebentar ya, coba mencerna dulu. Saya tidak bisa menghabiskan produk yang sekarang membuat tim saya merosot. Apa langkah yang harus saya lakukan? Sebentar. Ya Coach, Coach Terry, apakah bisa lebih dispesifikan lagi pertanyaannya? Silakan buka mic. Iya, selamat sore Coach. Sore, Kak. Ya, saya dari Aceh Bener Meriah. Ya, jadi seperti yang Coach sampaikan barusan, terkadang tim itu memang bahkan tidak tahu yang saya pikirkan mereka paham, mereka bisa, saya support secara materi, ternyata waktu kita menjalankan di sistem, bahkan mereka tuh nggak ngerti, nggak tahu dan harus bagaimana. Jadi waktu mereka sudah bervolume, ketika dihadapkan dengan masalah yang mereka tidak tahu, yang saya pikir mereka sudah tahu, akhirnya mereka merosot. Jadi mereka sekarang merosot melakukan kemunduran. Nah, sehingga saya juga tidak tahu langkah apa yang harus saya lakukan. Kalau saya support di materi lagi, itu akan mengubur mereka semakin jauh jatuh ke bawah, Pak. Mungkin seperti itu. Langkah apa yang harus saya lakukan? Iya. Izin Kak Terry ya. Jadi kalau terkait dengan DMO ya, sebenarnya dari Marcus itu kan sudah mengajarkan dasarnya ya, tell, show, try, do. Tell, show, try, do. Nah, ketika memang tim kita itu punya masalah ya di bisnis ini, yang perlu kita lakukan pertama kalau menurut saya adalah memetakan masalahnya. Masalahmu opo gitu. Ya. Apakah dari sisi hasil produknya? Apakah dari sisi skill-nya DMO atau dari sisi skill closing-nya ya, atau dari mindset-nya. Nah, untuk mendapatkan diagnosa yang tepat ya, kita perlu melakukan anamnesa kalau kata dokter itu ya, melakukan wawancara lah, ngobrol-ngobrol dari hati ke hati biar kita tahu gitu. Karena ketika dalam posisi seperti itu, promosi nggak bekerja. Ya, kita tawarin kalau 2.500 dikasih emas sekilo pun nggak dapet gitulah. Ya, kamu kalau 2.500 bulan ini aku kasih emas sekilo, nggak akan terkejar gitu ya. Jadi kalau saran saya buat Kak Terry, pertama petakan dulu Kak, ya masalah tim kita itu ada di mana.
ya, masalahnya ada di mana. Kalau untuk datang ke sistem, ya, sepanjang yang saya perhatikan, orang yang punya uang dari Herbalife pasti mau datang ke sistem. Ya, hampir sebagian besar member saya, member aktif yang rajin datang kelas builder tiap hari Sabtu itu orang yang banyak closing minggu kemarin. Dari Senin sampai Jumat banyak closing, hari Sabtu semangat banget datang. Kayak gitu. Yang semangat datang STS itu yang memang punya uang dari Herbalife. Jadi untuk kondisi seperti itu, ya perlu dipetakan, dan dipetakannya orang per orang, Kak. Tim kita banyak, ya, kita petakan satu persatu gitu. Memang enaknya kan kita bisa menyelesaikan segala masalah sekaligus, tapi percayalah menyelesaikan masalah itu satu persatu akan membuat rambatan penyelesaian masalah yang kadang-kadang ketika sampai ke orang lain, ya, resonansinya itu memantul kemana-mana. Ketika yang ini masalahnya selesai, kadang-kadang yang orang yang kedua nggak perlu kita coaching secara personal juga masalahnya selesai sendiri kayak gitu. Jadi jangan sampai kita memikir secara global, waduh tim saya banyak sedang bermasalah dan sebagainya, ya cari siapa orangnya yang mau kita bantu duluan. Karena kita hanya punya satu badan ini dan kita punya banyak tanggung jawab. Jadi kalau saya ya yang sarankan yaitu Kak, ya pilih orangnya siapa yang mau dibantu duluan, petakan, ya. Kalau bahasa teman saya itu tegakkan satu persatu gitu, tegakin satu-satu. Itu Kak mungkin dari saya. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Udah cukup ya dari Aceh? Kak Teri udah cukup ya? Tinggal Sudah. ijazahnya udah dapet tuh, tinggal dipraktekkan. Siap. Oke. Mentor kita Kak Norlita udah senyum-senyum dari tadi nih. Mangga Teh. Double ya. Nah, sip. Mangga silakan. Bisa kedengeran nggak? Kedengeran. Jelas banget. Buka Jelas dua banget. itu biar bisa ngecek di HP siapa yang ini yang nggak hadir gitu. Sayang banget kata saya ini kalau yang nggak hadir, Masya Allah. Bener kata Teh Oneng seperti LDR. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Bang Dika nggak salah banget ya, luar biasa. Saya sangat terinspirasi banget. Benar-benar ini mindset gitu ya. Benar-benar cocok banget gitu. Kalau saya sih jujur saya banget gitu ya, maksudnya seneng gitu, sepikiran. Berarti kita sama-sama ya go presiden tim ya Bang Dika ya. Amin, Masya Allah. Training tuh nancep gitu ya, bahwa mau apapun ya semuanya di diri kita sendiri ya. Benar juga kata si Teninu tadi juga ya, semua ke diri kita dulu, semua. Di sini Bang Dika menekankan kembali bahwa mindset gitu, semua kembali lagi ke pikiran kita gitu ya. Luar biasa Bang Dika. Teman-teman, ayo siapa yang mau bertanya nih Pak Abah ya. Sayang banget nih ada kelas GC seperti ini kelas yang luar biasa nih ya. Kak Frida apa kabar? Biasa Kak Frida nih ya, dia biasanya tuh apakah kayaknya udah menemukan jawaban, kayaknya dia tuh selalu antusias gitu loh orangnya kan, bersemangat. Kalau ada ini selalu hadir di kelas GC gini, orang-orangnya keren banget kan. Seneng loh teman-teman, ini kelas kan kelas 2.500 ke atas ya, jadi kayak LDR gitu. Jadi Bang Dika juga kan salah satu kita ya, dia lagi gitu, ketemu di mana, ketemu di LDR gitu. Kayak seneng banget ya orangnya, orang itu. Terus tiba-tiba tuh kalau direkognisi, naik ke atas panggung gitu kan, aduh rasanya gimana gitu kan. Saya membenarkan sekali maksudnya apa yang Bang Dika sampaikan. Kadang ya seperti itu teman-teman, udah bulan puasa gitu ya. Kemarin juga kami baru dapat training dari Dokter Rizky gitu ya, itu kena banget juga gitu. Kadang suka ada berpikiran seperti ini nih, ini untuk saya ya, untuk saya gitu. Maksudnya udah meal team gitu, kadang duit segitu tuh
udah gitu maksud tuh. Jadi kadang udah alhamdulillah gitu. Jadi ngerasa suka ngebenerin gitu. Padahal itu mah nggak bener, nggak boleh. Bener kata Bang Dika tadi. Oh, ini kan bulan puasa gitu kan. Aduh itu nggak boleh gitu. Jadi Bang Dika tadi mengingatkan kembali gitu ya untuk teman-teman di sini termasuk saya gitu. Jadi benar harus cari genderang perang gitu di dalam diri kita nih apa gitu ya. Gitu. Makasih banget Bang Dika udah diingatkan kembali gitu ya, terutama untuk Ramadan ini teman-teman kadang suka ngebenerin ya, yang ngebenerin itu nggak boleh, itu ngejerumusin kita teman-teman, nanti terus ke bawah ke dalam bawah alam sadar kita gitu ya. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya tuh ya. Keren banget nih, ada Dokter Febri juga nih, saya lihat ada istrinya ya, Ferbi ya namanya ya, dokter. Ya, Coach Nurlita luar biasa, Iya. menyimak. Insya Allah. Ya, senang saya, keren banget ya, sharingnya tentang apa dalaman ini ya. Memang kita sebagai leader di sini, memang ini yang penting gitu ya. Maunya Ferbi ya, bacanya gimana tuh namanya ya? Ferdi. Lain orang Ferdi. Dokter Lia kumaha tuh? Oh, ini yang disampaikan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? ya, teman-teman Sunda mah. teman-teman Prestim ini yang disampaikan coach kita ini paket lengkap ini, mulai dari DM paket lengkap ajanya. Yang tadi narasi awal disampaikan, Ya. sedekah, kerja, fokus. Nah, sok mangga silakan kita buka interaksi di kelas idaman ini, kelas idaman. Ya, bener loh saya. Kelas idaman. Mangga silakan. Supaya tereksplor apa sih masalahnya, solusinya seperti apa sih, apa dan seperti apa. Silakan. Abah, izin Mbah. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Abah. Oke, terima kasih Abah kesempatannya. Salam kenal, Coach Dika. Kita pernah ketemu di SDS Padang. Waktu itu luar biasa. Waktu itu kalau nggak salah masih get team ya, kalau nggak salah. Namun apa yang disampaikan Coach Dika tadi semuanya nyata kita alamin ya. Saat ini memang kita alamin, kita memang susah sekali untuk keluar dari fixed mindset. Itu yang terjadi sama kita sekarang, yaitu selalu nyaman, berada di zona nyaman. Nah, tadi Coach Dika ada bilang di saat kita melakukan suatu DMO, itu adalah kuasa diri kita. Nah, kuasa ilahi itu adalah closing tak closingnya. Nah, yang namanya manusiawi, kita selalu mempunyai perasaan kecewa atau patah semangat di saat apa yang kita lakukan itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin izin juga bertanya sama Coach Dikanya, apa sih yang dilakukan di saat itu bukan suatu hal yang mudah di saat kita mengatakan ini adalah kuasa ilahi untuk ini, di saat kita mengatasi perasaan kecewanya itu gitu. Mungkin itu Coach Dika pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih Kak Yani. Jadi sebenarnya yang paling tahu gimana cara mengatasi rasa kecewa itu kita sendiri ya, karena setiap orang tuh unik banget ya, berbeda-beda. Tapi untuk meminimalisir efek rasa kecewa itu, kalau saya misalnya nih hari ini saya jalanin NC, saya pakai metodenya Kepo 3 hari. Ya, jadi ngasih orang sarapan berbagi 3 hari gratis gitu ya. Itu kan kalau nggak closing agak gimana gitu ya. Nah, iya betul. Oke. Jadi pertama teman-teman, tip dari saya ya, kalau saya itu saya pertama berusaha kalau DMO, kalau ngomong, kalau closing, saya selalu berusaha dalam keadaan berwudu gitu ya. Jadi kalau wudhu saya batal, saya off dulu ngomong, saya balik lagi ke WC gitu ya, wudhu lagi gitu ya. Kenapa? Karena
itu membuat spiritual kita tuh, energi kita tuh tinggi gitu. Energi kita tinggi. Energi tinggi itu penting ya agar kita siap menghadapi semua kondisi. Kayak gitu. Jadi teman-teman itu penting ya kalau yang muslim ya jangan lupa untuk menjaga wudhu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau DMO wudhu dulu. Kalau mau closing wudhu dulu gitu ya. Nah, jadi persiapan prepare. Kemudian seperti yang selalu disampaikan ya oleh para mentor kita ya, rasa kecewa itu wajar, Kak. Ya wajar sekali. Ya, tapi yang paling utama itu adalah kita harus yakin dulu ya bahwa yang kita berikan ini nggak akan sia-sia. Nah, ini gini. Dulu waktu pertama kali metode sedekah sarapan sehat 3 hari itu diperkenalkan, ya, saya punya work team ya yang buka NC di rumah itu kemudian mempraktekkan. Ya, dia mempraktekkan kepo itu dengan ya pokoknya lillahi ta'ala aja dipraktekin gitu. Nah, 3 bulan berjalan, waktu ada sesi dan dia diminta sharing, dia menghitung betul ya. Dia memberikan kepo itu kepada sekian puluh orang. Nah, closingnya itu kan dari sekian puluh orang yang ikut nggak semuanya akan closing. Ternyata ketika dia menghitung dari buku kerjanya, jumlah orang yang closing itu sama dengan orang yang kepo. Jadi tahu-tahu ada 3 orang datang nggak ikut kepo, taunya pokoknya tahu aja dibilang di situ di pojokan komplek itu ada klub nutrisi gitu. Datang 3-3-nya closing. Jadi ketika dia menghitung jumlah orang yang dia kasih sedekah sama dengan jumlah customer yang dia dapat selama 3 bulan itu. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan kalau menurut saya maksimal hanya itu, Kak. Ya. Membuat persiapan terbaik, ya, wudhu dulu, sedekah dan sebagainya, memulai pagi dengan cara yang terbaik, yang luar biasa, ya. Kemudian ya selebihnya kita melakukan yang terbaik, kemudian berpasrah pada Allah. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya efek sakitnya dari nggak closing, ya, itu sangat bergantung pada seberapa ikhlas kitanya. Makin ikhlas, makin nggak sakit. Kayak gitu. Biasanya seperti itu kira-kira. Walaupun nggak mudah memang. Insya Allah. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Makasih Coach Dika pencerahannya. Mudah-mudahan kita memang semua bisa belajar untuk ikhlasnya diperbesar gitu ya. Masya Allah. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Masya Allah, tabarakallah. Adem lagi aja jawabannya ya. Solusinya itu ijazah juga tuh. Ijazah tuh. Setiap yang bertanya mendapat ijazah ini nggak main-main ini. Ijazahnya sampai nggak ada batas waktu ini, nggak akan lekang oleh waktu nih ijazahnya ya. Makanya kalau nggak bertanya sayang sekali. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Zulfiana Albar. Ini kayaknya dari Polewali ya, betul ya, Kak Zulfiana? Izin bertanya, mentor. Coaching spesial apa yang diberikan kepada tim yang mulai kurang bersemangat melakukan Herbalife? Karena sudah beberapa kali sering cerita berdua, tapi jawabannya itu tidak ada apa-apa. Oh, ini ceritanya bertepuk sebelah tangan. Iya. Cintanya ternodai. Silakan Coach. Iya, terima kasih. Dari siapa tadi? Lupa, Mbak? Zulfiana. Oh, New Get Team. Selamat. Masya Allah, barakallah Kak. Selamat. Jadi gini, kita itu hanya bisa berikhtiar ya. Kalau ada orang, karena balik-balik lagi ini bisnis independen gitu ya. Jadi ketika memang sudah disilaturahimin, sudah diajak bicara dari hati ke hati ya, sudah pakai rasa, nggak pakai logika lagi gitu ya, dan ternyata memang yang bersangkutan juga belum juga bisa sesuai dengan yang kita harapkan, ya mungkin ada waktunya untuk berpindah dulu, ya seperti yang dulu disampaikan oleh Kak Nita ya kalau nggak salah ya.
jangan mendorong mobil mogok gitu ya. Orang lagi pijak rem, jangan didorong ya. Apalagi kalau dia sudah pijak rem, angkat rem tangan gitu ya. Ya udah gitu ya. Yang penting silaturahmi tetap terjaga. Nah teman-teman, ya mungkin ini saya bisa ini. Kita memang berbisnis, Herbalife itu bisnis ya. Kita berhubungan dengan manusia, tapi ingat ya, orang mungkin tidak lagi menjadi downline kita, tapi yang namanya sahabat itu seumur hidup. Nah, kadang-kadang kita ini kalau sudah terkait bisnis gitu ya, nggak recall sebagai supervisor, goodbye my love gitu ya. You are not the one, bukan Prestim Eike gitu ya. Nah, seharusnya orang itu sederhananya gini lah, kalau kita punya, ini kan baru seleksi alam nih, habis seleksi alam ya Bah ya. Nah, mari kita sama-sama perbaikin cara kita memandang orang-orang yang nggak recall teman-teman ya. Bahwa mereka ini orang yang pernah membersamai kita, orang yang pernah begitu luar biasa ya, pernah punya mimpi dan mimpi itu dia gantungkan ke kita gitu. Jadi mari ya sama-sama ya sentuh hatinya gitu ya. Jadi perlakukan seperti bagaimana dia kondisinya saat ini ya, dan kita juga fokus kepada orang-orang yang memang siap untuk didorong, sedang siap pinjak gas, remnya tidak diinjak, ya rem tangan juga udah dilepas blong. Nah itu kita fokus ke sana ya. Tapi orang-orang yang memang sedang enggan ya tetap kita perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kira-kira seperti itu kan. Allahu a'lam. Insyaallah itu. Gitu ya. Jadi kalau sudah bertepuk sebelah tangan ya jangan dipaksakan gitu. So, kalau memang mungkin sedikit boleh ya menambahkan, kalau memang kondisinya seperti itu tetap bina hubungan baik seperti itu ya. Tetap bina hubungan baik. Udah nggak usah ngomong-ngomong bisnis dulu. Ngomongnya apa kayak gitu, hobi dia apa, hobi beliau apa, kita ajak. Apa tadi yang narasi awal? Jalan-jalan. Apa? Healing, Mbak. Healing. Yeah, healing gitu. Meskipun nggak ada volumenya, healing aja udah. Atau kalau memang ada tim di bawahnya boleh disapa gitu ya. Nembak. Ya gimana mentor? Silakan healing, mau healing. Nembak kan, nembak waktu SD sama Abi Syarif. Oh iya healing. Itu healing. Healingnya panahan. Oke, jadi untuk Coach Zulfiana ijazahnya sudah diterima ya. Ijazah tuh. Silakan. Ada yang ingin mendapatkan ijazah lagi? Silakan. Oh, silakan nih mentor kita dari sana. Waduh, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mentor. Iya, saya sebenarnya ingin benar dari awal penuh dengan, tapi ada gangguan juga dari IGD tadi, dapatnya di ujung-ujung sekarang. Masya Allah. Jadi mau nanya mungkin ya, Buka. Saya sering dapat customer itu sudah turun beberapa kilo, kemudian istirahat. Kemudian lagi baru muncul lagi. Dikirim link-link untuk Zoom, webinar, nggak pernah masuk. Gimana triknya Mas Catum merubah customer yang inginnya sewaktu-waktu bisa melihat ada peluang di Herbalife ini? Karena kalau dia melihat peluang rasanya susah untuk bertahan. Nah, gimana? Ya. Terima kasih mentor, izin sharing. Jadi kalau yang pengalaman saya, betul dulu saya juga sempat berpikir bahwa ini customer kalau nggak dipaparkan dengan bisnisnya segera, sulit dia untuk menjadi customer jangka panjang gitu ya.
karena memang harga produk Herbalife ini nggak murah gitu ya. Nggak bisa dibilang murah, walaupun mahal sebenarnya relatif, karena mahal itu sebenarnya perbandingan gitu ya. Perbandingan, kalau kerupuknya sama-sama kerupuk ikan, di sini 1.000 sekantong, di sana 3.000, yang sana mahal gitu ya. Karena produknya sama-sama kerupuk gitu ya. Tapi kalau Herbalife, kita bandingkan dengan gorengan dan sebagainya, itu sebenarnya nggak balance gitu ya, nggak bisa dibilang mahal gitu ya. Tapi kan persepsi orang nggak begitu ya, dan yang namanya kan kesehatan pasti selalu aja dianggap murah ya dok ya, gitu. Nah, yang saya lakukan pertama itu dok follow up. Jadi saya benar-benar punya jadwal kunjungan rumah. Jadi saya punya customer yang udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun minum produk itu, dan hanya benar-benar jadi customer gitu ya. Setelah jadi SC, ada yang hanya 25%. Tadi yang fotonya saya share tadi, itu ibu sudah 5 tahun minum produk, hanya 25% saja. Itu memang saya punya jadwal kunjungan rutin gitu ya, ke beliau itu. Kemudian, karena memang tidak mau bisnis sama sekali. Nah, kemudian untuk orang yang dia tidak ingin berbisnis tapi kita lihat punya potensi dok, saya biasanya berusaha agar hasil produknya benar-benar mencengangkan. Jadi dan saya memanfaatkan sosial media. Jadi saya biasanya kalau sudah punya customer baru, saya langsung minta dia simpan nomor saya minta dia follow Instagram saya follow Instagram dia, saya minta temenan di Facebook gitu ya, agar saya bisa gali referensinya. Jadi misalnya sederhana aja, begitu dia turun sekian kilo, kita posting, kita tag gitu ya. Kemudian dari situ biasanya referensinya datang. Ya, referensinya datang. Ini sedang saya jalankan di NC sekarang ini, dan alhamdulillah menghasilkan banyak leads dok. Banyak referensi ya yang nanya. Kita hanya perlu sabar aja ngejawabin satu-satu gitu kan. Ya pokoknya jawab sebaik mungkin aja. Ada yang closing ya, alhamdulillah kemarin dari metode-metode seperti itu ada yang sudah dibilang SB yang nggak SB ya, tapi dia dalam sebulan tuh 2 kali muter 500 gitu. Jadi dan insya Allah mohon doanya mudah-mudahan sudah ongoing ke supervisor ya. Jadi untuk yang pola saya untuk orang-orang yang kayaknya nggak mau bisnis tapi itu dok, saya bantu agar hasil programnya bagus banget gitu ya. Kemudian saya gunakan sosial medianya, karena biasanya rata-rata punya Facebook gitu ya. Kemudian dari awal ketika orang jadi member itu, saya tanya, Ibu ini ada peluang bisnisnya, Ibu mau jadi member bisnis atau member biasa? Kalau member bisnis ada hak-haknya begini. Kalau member biasa begini, kewajiban member bisnis begini. Nah, begitu kita jelaskan seperti itu, biasanya sih kalau dia punya jiwa bisnis terpendam, ya biasanya keluar tuh dok referensinya. Tapi dari awal saya udah bilang gitu. Saya udah bilang kalau nggak dapat bisnis, kalau mau bisnis begini. Termasuk wajib datang kelas builder dan sebagainya. Kira-kira begitu dok. Gimana mentor Payakumbuh? Cukup, ijazahnya sudah diterima. Ya, terima kasih. Tinggal di graver terus dipajang gitu kan. Ya. Izin ya menguatkan apa yang disampaikan oleh Coach Dika dari pertanyaan mentor kita di Payakumbuh. Betul, baru aja kemarin ngalamin hal seperti itu tuh. Malah belum member, Coach, kalau saya saudara, ya ceritanya orang kaya lah, orang berada gitu ya, otomatis kan kalau datang tuh langsung, oh bisnis apa? Oh MLM katanya gitu. Oke, udah. Tapi karena saya punya mentornya dimentorin sama Kanurlita juga di kelompok berapa tuh? Si Cinta. Jadi datang ke sana ditimbang, dikasih teh, terus polanya itu yaitu sama tukeran media sosial, terus save ya nomor WA-nya. Nah, terus diarahkan untuk mengikuti pola posting status WA.
Gitu. Itu nggak lama itu alhamdulillah dari sedekah itu, dari pola itu lahiran SC kemarin tuh. Wes, Masya Allah, luar biasa. Gitu. Ayo Pak Yakubu bisa. Kalau yang datengin, datengin dikasih teh terus foto bareng posting gitu. Langsung di posting udah. Jadi biar temen-temennya ngelihat, biar temen-temennya ini bener masih fresh kemarin lahiran SC itu karena kretek hati si cinta tuh jadi seperti itu. Terima kasih Kak Norlita selalu di support di kelompok. Masya Allah. Ini berkah banget ya ada di Fokus Group, bisa saling berbagi, saling mendoakan. Jadi mau ngomong apa lagi ya tadi? Oh ya, ini saat mengunjung itu apa yang disampaikan? Meskipun sudah ada jawabannya tadi ya, posting sedekah ya, tapi kita pengen dengar dari Coach Dika nih, apa yang disampaikan saat visit ke customer yang tidak mau melakukan bisnis ya kasarnya. Ya, jadi ketika kita sudah memetakan customer-nya, jadi customer yang visit ini biasanya memang customer yang usianya itu rombongan ABG gitu ya. Iya. Iya, angkatan abah gue gitu ya. Nah, jadi untuk mereka ini ya kita benar-benar perlakukan seperti customer full price. Gimana kita baru dapat customer? Ya, dijadwalkan, ulang tahunnya kita tahu, hobinya kita tahu. Jadi kalau punya customer dia suka makan salak atau makan jeruk, kita harus tahu. Ya, tanggal lahirnya berapa, itu kerjaan pegawai bank begitu. Ya, iya. Dan kemudian mau ngambil kredit ya. Iya, jadi modus. Kita harus tahu, teman-teman ya. Jadi dalemin customer kita, ya, siapa nama anaknya, nama cucunya siapa. Saya hafal nama cucu customer saya itu yang ada di foto itu, saya hafal nama cucunya. Ya, cucunya suka apa, yang dia sebelin dari cucunya apa, tahu saya. Ya, dengan cara seperti itu setelah nimbang, ngobrol, ya, karena kita tahu gitu ya, ini nggak turun-turun juga. Cuma jangan kita fokus ke sana, ya, kecuali memang dia punya keluhan. Ya, kita fokus kepada nutrisi, ya. Saya pernah gini, Mbah, izin cerita. Saya punya customer yang 7 tahun sudah minum produk gitu ya sejak program dan nggak pernah ke NC lagi. Jadi waktu itu saya dan itu setiap bulan repeat order rata-rata minimal 100-150 poin setiap bulan. Jadi suatu hari gitu ya, karena saya lihat ini berat badannya udah agak melambung lagi, saya bilang, Pak, kita program turun berat badan lagi ya. Beliau bilang begini, saya ini sejak kamu program turun 10 kilo udah senang segini aja. Setidak-tidaknya selama 7 tahun ini saya nggak pernah masuk rumah sakit lagi. Dulu setiap bulan ada aja ke rumah sakit gitu. Nah, itu aja udah dia senang, ya udah gitu ya. Kita fokusnya ke situ aja. Jadi ketika saya datang follow up, saya nggak terlalu banyak nimbang ya, tentu saja nimbang gitu ya, bawa timbangan, silaturahmi, ya bawa buah tangan, bawa salak lah minimal ya sekilo 12.000 gitu ya. Tapi jangan salak terus ya tiap datang. Kira-kira seperti itu ya. Apa yang intinya, Kak, apa yang membuat kita senang ketika didatangin orang, itu juga akan membuat dia senang ketika didatangin. Kira-kira begitu. Kalau kita senang dibawain rujak, ya kita bawain rujak gitu ya. Kalau kita senang diajak ngobrol hal-hal yang sedang in gitu ya, dia juga senang, kira-kira begitu. Keren. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Keren. Jadi memang medannya berbeda-beda ya. Kalau medan Gen X, Gen H itu macam-macam perlakuannya ya. Iya, betul. Kalau yang memang potensial ya udah langsung dengan ilmu yang kita dapat aja gitu ya, lewat medsos suruh posting segala macam ya. Oke, ini ada pertanyaan, kalau menurut saya sih sudah dijawab, tapi nggak apa-apa ya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Dari Coach Susyanto. Coach mau nanya gimana caranya mengajak bisnis lagi ke customer lama
Ini ceritanya customer-nya udah lama, udah 3 tahun, hasil produknya keren dari 170 ke 90. Dan dia dah SC, tidak mau mengembangkan bisnis ini, dia pemalu. Nah, ini mau minta coaching ijazah nih buat beliau nih. Silakan coach. Iya. Kak, kalau itu pertama kakak udah luar biasa banget ya. Bantu orang turunnya sebanyak itu tuh luar biasa. Ya. Kemudian orang yang turunnya sebanyak itu pasti banyak yang nanya. Nah, hanya saja mungkin ya kita perlu menjelaskan dari hati ke hati ya. Niatnya itu ya tidak mesti dalam bentuk benefit rupiah. Jadi saya sering dapat referensi itu, saya mulai ceritanya begini. Ibu, Bapak, sekarang gimana rasanya? Sehat-sehat. Kalau sholatnya enak-enak, ya. Kira-kira ada nggak teman atau keluarganya yang kalau sholat susah gitu ya? Karena mungkin lututnya sakit, pinggangnya sakit. Nah, Bu, ini peluang buat Ibu punya jariah gitu. Punya amal jariah dari ngebantuin orang. Nggak usah bilang bisnis, nggak usah bilang profit ya pada orang-orang seperti ini, sentuh aja kalau saya dari situ. Ya, Ibu kalau temennya yang tadinya nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa rukuk dengan baik, nggak bisa sujud dengan baik, kalau dari asbab wasilah Ibu ngasih tahu dia nih tentang program sehat, dia bisa turun 5 kilo aja, jadi rukuknya enak, sujudnya enak, apalagi mau bulan puasa seperti ini, ya insya Allah kita kebagian pahala. Nah, saya biasanya kalau orang-orang yang memang tidak tertarik bisnis ya, walaupun semua orang suka uang gitu ya, Pak ya. Tapi ada orang yang udah kita bilangin ada uangnya segala macam nggak tertarik, saya biasanya coba sentuh dari sisi itu. Ya, Ibu mau punya jariah nggak? Jariah amal nggak? Kita kan mau nyumbang masjid, dananya belum terbatas gitu ya. Mau ngebantuin anak yatim konsisten belum? Nah, kita coba bantu orang turun berat badan aja. Kalau dia orang soleh, dan karena wasilah kita ngajak dia bisa beribadah dengan baik, dengan benar, mudah-mudahan kita dapat pahalanya juga. Kira-kira seperti itu, Kak. Saya biasanya kalau kondisi-kondisi yang kayak begitu. Oke, seperti itu ya ijazahnya. Jadi didatangi lagi, coba disampaikan. Ini ada kabar menggembirakan menuju surga gitu ya. MLM amal soleh. Gitu, Pak. Iya, multi level marketing pahala gitu. Iya, multi level marketing pahala. Silakan izin bertanya dari siapa? Haryanti. Oh, Sangatta ya? Mbak Yanti, Sangatta? Ya, silakan. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya silakan. Masih. Kok nggak bisa buka mic ya? Never give up. Senyum. Oh iya, udah. Harus senyum dulu. Soalnya tadi ada pemberitahuan dari admin belum mengizinkan buka mic, kayaknya gitu. Semua di otomatis gitu. Ya nih, tahu nih Mimin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, salam kenal dari Sangatta, Pak Edi. Sama-sama. Pak Dika ya ininya. Iya, ini mungkin langsung saja karena dari tadi kan kayaknya pembicaraannya asik banget ya, Masya Allah dari awal sangat bagus gitu, sharingnya sangat menginspirasi. Dan tadi kayaknya di akhir-akhir itu kan sering banyak sekali pertanyaan terkait dengan mereka yang tidak bisnis gitu ya, karena memang sepertinya 90% di tim kita itu mungkin untuk mencari yang bisnis itu mungkin hanya 10% ya, sisanya itu 90% mungkin adalah best customer kita gitu. Dan justru dari banyaknya 90% itu kadang kita tantangan ya, saya bilang tantangan untuk membonding mereka untuk tetap mengkonsumsi Herbalife sebagai nutrisi harian gitu ya, karena menurut saya pribadi ketika
mereka memutuskan untuk minum tanpa mendapatkan apa ya istilahnya itu mereka menyisihkan uang untuk membeli Herbalife tanpa dia melakukan bisnis itu sangat luar biasa gitu ya, karena kita tahu bahwa Herbalife ini juga itu tadi ya dalam tanda kutip mungkin tidak murah untuk beberapa orang gitu, tapi begitu mereka sudah mendapatkan hasil mereka bisa membudgetkan dari penghasilan mereka dari tempat lain gitu ya, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Nah ini misalnya seperti ini Pak Dika, jadi di tempat saya itu beberapa mereka yang tidak berbisnis karena kan Sangatta ini sangat jauh ya, ada di pedalaman gitu ya, terutama untuk pengiriman produk itu biaya ongkos kirimnya terutama yang lumayan gitu ya kalau ke sini walaupun sebenarnya sama 88.000 tetapi mereka yang tidak berbisnis kan tidak selalu beli produk itu banyak gitu ya, tetapi mereka beli produknya itu satu paket untuk 1 bulan seperti itu, atau kadang steknya habis 1 seperti itu ya. Dan di awal memang sudah kita tanya ini mau member hemat atau member bisnis gitu ya. Saya mau member hemat aja Mbak, jadi nggak mau bisnis gitu kan. Nah tapi di perjalanan ketika kita sudah mengaktifasi itu mereka nggak mau gitu beli pakai ID-nya, ribet dah pokoknya yang penting saya kasih uang, saya ini apa namanya, yang penting produknya ada, suka seperti itu gitu, karena mereka menganggap bahwa 1 kaleng shake ntar 88.000 ya ongkos kirimnya itu sangat lumayan buat mereka gitu. Nah mungkin apakah yang seperti ini gini, jadi maksud saya kalau di Pak Dika adakah yang seperti ini, baru bagaimana sih ini ya kalau mereka kadang kita tanya ya kalau diaktifasi itu nanti seperti ini tiap tahun ada iurannya ini seperti itu gitu kan, terus belanja pakai ID-nya mereka keberatan dengan ongkos kirim seperti itu kan, apakah yang member memang dia mau pakai aja itu haruskah kita aktifasi dengan konsekuensi ya seperti tadi ya, ataukah ya sudahlah dia kan cuma pakai aja ya, mending nggak usah diaktifasi, tapi udah kita kasih haknya, mereka udah kita jelaskan bahwa karena mereka keberatan gitu ya ketika harus membeli dengan ID sendiri gitu, padahal kan kita berpikir itu akan menjadi ini ya apa, kita mengarahkan mereka ini kalau 1 tahun tuh bisa loh Bu menaikkan apa diskon sampai 50 karena akumulasi pembelanjaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua mereka selalu bilang aku nggak mau bisnis Mbak, aku ini aja deh yang penting minum aja, tetapi mereka mengajak teman-temannya nih ceritanya ya, memberikan referral kepada kita, bahkan mereka mungkin lebih heboh gitu ya mengajak teman-temannya gitu. Nah itu status dari teman-temannya ini karena kan nggak mau bisnis, kita nggak bisa paksa ya untuk yang seperti itu ya, ini loh udah banyak loh ada 10 orang, ayo Bu ini gitu ya, enggak nggak mau ribet, aku udah biar aja dah minum sama Mbak Yanti misalnya seperti itu. Jadi kadang kan kita ini kalau mereka referralnya ini pada jadi member, otomatis kan sebenarnya harusnya kita aktifasi di bawah mereka gitu kan, tapi tetap aja nih si para pemakai ini tidak mau gitu, nggak mau ribet. Nah seperti itu. Jadi kalau kondisinya seperti ini, bagaimana tipsnya nih dari Pak Dika, mungkin timnya ada yang seperti itu gitu ya untuk menyikapi para pemakai produk yang yaitu ya tanpa sengaja mereka memberikan referral, tidak mau ribet dengan urusan order seperti itu. Terima kasih. Ya, oh Masya Allah. Bingung saya Bah jawabnya Bah. Ya, tapi memang kondisinya spesial. Ribet ya. Autoran dengan kondisi ya, spesial. Iya, Masya Allah. Jadi Kak, ini izin sharing aja gitu ya. Jadi kalau saya ketika orang sudah program, kemudian dia membawa referensi, ya membawa referensi dan sebagainya, itu biasanya saya kumpulin dulu gitu ya. Kemudian ketika memang sudah, jadi saya belajar untuk tidak cepat-cepat mememberkan orang. Ya perlakukan aja seperti customer gitu. Nah, khawatirnya kita ini, saya pernah bilang sama tim saya gitu ya, jangan buru-buru mau ngasih diskon. Hati-hati, jangan-jangan kamunya niat nggak mau follow up. Makanya pikirannya mau ngasih diskon aja. Gitu. Jadi ya, dan alhamdulillah gitu ya, dari awal tadinya saya berpikir ntar orang hilang kalau nggak dikasih diskon, ntar dia beli di Shopee lagi segala macam ya.
Ya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya punya orang yang sudah 4 kali order, baru saya kasih ini. Saya kasih, dan sekarang itu berjalan gitu ya. Dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali repeat order full price. Ya, baru tak tawarin membership. Kayak gitu. Jadi orang yang membawanya memang uangnya banyak gitu. Memang dia dapat uang banyak. Nah, kemudian ketika dia mau jadi member, saya tidak pernah mememberkan orang tanpa datang HOM, apapun alasannya. Ada satu orang special case kemarin, istrinya sudah datang HOM, suaminya nggak bisa datang. Akhirnya saya bilang, Pak, ambil tasnya di rumah saya ya. Dia datang sama istrinya, suaminya saya HOM kan pakai laptop. Kayak gitu. Jadi agar dia benar-benar tahu hak-haknya. Nah, ketika di HOM itu, setelah itu kita benar-benar tanya benar-benar, Mbak, ya, apakah dia mau bisnis atau tidak. Nah, pada orang yang sudah bawa banyak referensi seperti tadi, kalau saya uangnya saya geplokin depan dia, ya kan? Kan tuh saya punya paket di NC itu paket paling cepat 2.550.000 gitu ya. Dia bawa 3 orang 7,5 juta, saya geplokin depan dia. Kan pakai produk kita dulu, Bu, mau member bisnis atau mau member pemakai aja. Kalau member bisnis harus datang kelas builder setiap hari Sabtu dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau Ibu mau member biasa aja, ya Ibu nggak perlu datang kelas bisnis, nggak perlu follow up, nggak perlu bimbing. Ini selisih pertama saya kasih, tapi orang ini setelahnya punya saya semua. Gitu aja, Kak. Kalau udah dibilang sebegitu, masih nggak mau juga, ya udah nggak apa-apa. Dibelai aja terus. Banyak-banyak aja bawa referensi sini. Ya, udah ijab kabul duluan ya. Iya, jadi saya nggak pakai pre-member, Kak. Saya nggak misalnya ngasih hak diskon dulu, dia sudah beli tas HMP tapi saya simpen dulu, kemudian kalau dia mau bisnis baru saya memberkan. Begini, pertama saya takut lupa gitu ya, takut lupa. Banyak banget saya dulu melakukan itu, saya punya kelemahan suka lupa gitu ya. Jadi saya punya satu kardus, Bah, tas HMP, saya udah lupa tuh siapa aja yang punya gitu ya. Nah, jadi saya daripada nanti nambah lagi berkardus-kardus gitu, akhirnya ya saya tanya gitu aja di depan gitu. Kemudian saya memberkan. Saya kasih tasnya, saya memberkan, saya aktifkan ID-nya. Nah, masalah yang itu yang pertama karena saya suka lupa. Yang kedua, saya takut itu kan haknya gitu ya. Saya takut menahan hak dia gitu. Iya kalau nanti saya sempat ngasihin, kalau kagak gimana gitu ya. Takut saya, jadi ya udahlah. Tak kasihin semuanya, masalah dia nanti mau jadi member bisnis atau enggak, mengalir aja. Cuman itu, Kak, pertama kasih tasnya di HOM, kedua jelasin bener hak-hak dan kewajibannya, ketiga kalau memang udah ada referensi, ada duitnya, geplokin depan dia. Ajak ngobrol depan-depanan gitu ya, geplokin langsung. Kalau udah dikasih geplokan 10 juta masih nggak mau bisnis, ya udah, Mbak. Oke, gitu ya, Kak Yanti. Iya, siap, Bah. Makasih ya, Pak Terima Dika. ijazahnya. Sama-sama. Terima ijazahnya. Ijazahnya kalau beliau enak digeplokin duit ijazahnya. Kalau yang lain kan action. Dia HOM sama geplokin uang ya. Oke. Baik, ini sudah mau pukul 15, kayaknya alhamdulillah tidak terasa banget sampai di akhir acara. Gini Coach Dika, 1 menit aja mau minta ketua akhir dari grup coaching 2.500 ini, artinya ijazah buat kita semua nih yang hadir di sini nih gitu. Silakan. Masya Allah. Kata ini bahasa aja ya, kata sakti gitu, kata sakti untuk dipraktekkan. Iya. Jadi gini teman-teman, ini saya mungkin kalau kayak khotib Jumat gitu ya, mewasiatkan gitu ya untuk diri sendiri dulu gitu ya sebenarnya ya, jangan sampai jadi kaburo maktan ini ya. Jadi kan ada tuh kaburo maktan indallahi antakul namala taf'alun gitu ya.
bahwa Allah itu murka pada orang yang ngomong aja tapi nggak melakukan gitu ya. Ini niatnya insya Allah mudah-mudahan nggak seperti itu, hanya niat sharing saja. Jadi gini teman-teman, ketika kita memaknai aktivitas kita, memaknai bisnis Herbalife kita itu hanya sekedar volume point, closing, dapat uang, itu nanti kita capek, ya capek banget, ya karena itu kan long life gitu ya. Jadi mari ya kita berikhtiar, berusaha untuk menjadikan bisnis kita itu, DMO kita itu, ikhtiar kita itu, follow up kita itu ladang amal. Ya, ladang amal. Ketika kita nimbang itu memang kita niatnya mau nolong orang. Ketika kita flyeran niatnya benar-benar mau nolong orang. Ketika kita bicara tentang bisnis, kita niatnya mau jadi orang yang tadinya butuh dikasih zakat, jadi orang yang bisa zakat. Nah, karena itu kita berusaha ketika DMO kita wudhu dulu, kita melangkah kaki kanan, kita bismillah dulu, pagi kita sholat duha dulu. Niatnya agar DMO kita itu ya jadi ikhtiar ibadah gitu. Nah, jadi ketika mungkin kita pun meninggal di saat melakukannya, ya kita tidak sedang melakukan kesia-siaan kayak gitu. Jadi jangan pernah memaknai bisnis kita itu hanya sekedar soal uang, closing, vacation dan sebagainya. Jadi benar-benar niatkan nih saya mau nimbang, saya mau ibadah nih. Saya mau ibadah. Kan yang kita lakukan ini baik. Ya, kita ini tidak melakukan kemungkaran. Kita ini sedang melakukan sesuatu yang kalau orang itu terima, luar biasa efek kebaikan buat dia dunia akhirat. Jadi, kita ini sedang ibadah, bukan sedang DMO. Gitu, bukan sedang ngejar volume point. Ya, jadi karena kita ibadah, kita berusaha melakukan yang sebaik mungkin. Kalau nanti ternyata bahkan kita meninggal sedang melakukan itu, insya Allah kita sedang dalam melakukan kebaikan. Itu aja mungkin, Bang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurlita bisa meriliskan untuk sebelum Abah closing sebagai pengganti kepala sekolah. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Pada pertemuan pada siang hari ini berkah banget ya, Masya Allah. Jadi melakukannya semua karena Allah, karena ibadah ya. Tadi pas Bang Dika ngomong kalau mau closing, wudhu dulu. Ada suami saya tuh tadi di samping. Jadi Pak dengerin tuh Pak gitu. Apa tadi wudhu dulu tadi? Wudhu dulu gitu ya, pokoknya mau melakukan apapun yang mengingatkan gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi kadang suka terlupakan gitu kan. Ya itulah senengnya di Herbalife, karena Herbalife adalah bisnis cerita. Jadi pengalaman hidup orang lain adalah guru yang terbaik gitu ya. Jadi saya tuh paling seneng gitu ya. Jadi pengalaman hidup kita adalah guru yang baik. Tapi pengalaman hidup orang lain adalah guru yang terbaik gitu. Jadi karena orang tersebut sudah melakukan, sudah menjalani gitu ya. Jadi senang banget. Makanya saya senang banget kalau datang ke STS gitu ya, sharing-sharing training, karena nggak nemu gitu. Itu yang membedakan Herbalife dengan bisnis lainnya gitu. Gitu yang saya dapatkan, yang saya rasakan gitu, karena ini benar-benar bisnis cerita hidup, pengalaman hidup gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebagai kata kuncinya adalah teruslah berkualifikasi ya. Jadi selalu hadir di dalam training-training seperti ini, karena training terbaik adalah training yang tidak kita hadiri gitu ya. Banyak nih saya lihat yang ya qadarullah namanya ya, ada yang ikut training ini, ada yang nggak bisa ini, ataupun mungkin dia ya mungkin hidayahnya yang belum gitu ya. Jadi kembali lagi apapun ya kita bersyukur gitu ya dalam kondisi apapun. Mungkin itu Abah, teman-teman lihatlah orang-orang yang ada di sini, sampai ketemu di GC di Fokus Group 32 berarti Abah ya. 32 insya Allah. Ya, dengan guest speaker yang luar biasa. Ini top 10 loh teman-teman, top 10 tap team ya guest speaker kita pada hari ini ya Abah ya. Ya. Pastinya yang go VIP, go vacation gitu. Ya. Mindsetnya gitu. Orang GS kita ini gitu ya. Oke, itu aja teman-teman, terus bersemangat jadi pemenang untuk diri sendiri. Yeay. Amin.
Jadi ijazahnya sebelum demo. Baik, teman-teman, sebelum saya closing, kita sama-sama ucapkan terima kasih dulu untuk coach kita yang sudah memberikan ilmunya tanpa terbatas gitu ya, full, all in. Jarang-jarang nih. Doanya, terima kasih yang spesial harus diucapkan dengan penuh keikhlasan, harusnya dalam keadaan berwudu juga ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan suci ya. Dengan penuh keikhlasan, ucapan terima kasihnya adalah terima kasih Coach Dika, didoakan tahun ini jadi milioner. Dihitungan ketiga bareng-bareng. 1, 2, 3. Terima kasih didoakan tahun ini milioner tim member. Amin. Terima kasih mentor semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang hadir. Energinya sangat terasa, banyak merinding, bulu kuduk. Artinya pertanda positif, energi berlian akan kita dapatkan. Saling doa mendoakan. Terima kasih juga sekali lagi buat Coach Dika, didoakan setiap kata yang terlontar, setiap kata yang ada di grup coaching 2500 ini, insya Allah menjadikan amal soleh buat Coach Dika dan kebaikan buat kita semua ya. Didoakan semuanya sehat selalu, diberkahi dalam setiap aktivitas. Salam untuk semuanya, untuk tetangga, untuk tukang sayur, untuk timnya, apalagi untuk semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mentor.